kita akan membahas soal agensi. Apa itu agensi? Pertanyaan-pertanyaan kalian juga kita tampung ya semuanya. Dari yang bertanya, saya lagi proses pindah majikan, apakah saya juga bisa ganti agensi? Ketika saya minta dokumen sama agensi, saya disuruh bayar berapa ente, seharusnya saya bayar. Waktu saya cari job, saya menemukan calo dan diminta uang job, berapa ente seharusnya saya bayar. Oke. Kita akan membahas dari pertanyaan kalian semua ya. Buat apa sih kita bayar agensi? Kok bisa sih kita bayar agensi? Yuk, ada ketentuan biaya-biaya tersebut seperti apa dalam aturan undang-undangnya. Dan juga bagaimana mereka mendapatkan lisensi ya. Dan bagaimana biaya tersebut diminta untuk yang udah masuk di undang-undang ya. Undang-undang dan peraturan terlibat agensi, Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, Peraturan Perizinan dan Administrasi Instansi Layanan Ketenagakerjaan Swasta, item dan standar jumlah pemungutan biaya instansi layanan ketenagakerjaan swasta ya. Di sini sudah diatur dalam Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan. Dan juga mengatur juga soal perizinan dan administrasi. Dan juga jumlah pemungutan biaya instansi layanan ketenagakerjaan swasta ini berapa. Siapa yang diperbolehkan untuk terlibat dalam layanan ketenagakerjaan ini diatur dalam pasal 34 dalam Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan. Lembaga layanan ketenagakerjaan swasta dan cabangnya wajib mengajukan permohonan izin pendirian kepada otoritas kompeten, serta hanya dapat mulai terlibat dalam layanan pekerjaan setelah memperoleh lisensi. Lisensi tersebut harus diperbarui secara berkala. Dilarang terlibat dalam layanan pekerjaan sebelum memperoleh lisensi. Dan juga ada pedoman kualifikasi izin pendirian periode penghentian lisensi pembaruan lisensi ya. Siapa yang diperbolehkan untuk terlibat dalam layanan ketenagakerjaan ini? Hanya lembaga atau instansi yang diperbolehkan terlibat dalam layanan ketenagakerjaan tersebut berbadan hukum dan dapat lisensi. Kalau ada calo yang perkenalkan pekerjaan sudah melanggar hukum dan bisa didenda. Yang terlibat dalam layanan ketenagakerjaan tanpa dapat lisensi akan didenda sebesar 300.000 NT hingga 1.500.000 NT. Agensi seharusnya memberikan layanan apa? Diatur dalam pasal 35 ya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lembaga layanan atau agensi dapat melaksanakan tugas layanan ketenagakerjaan sebagai berikut. Pengenalan karir atau bisnis agensi sumber daya manusia menerima kuasa untuk merekrut pekerja, membantu mengadakan konsultasi kerja, rencana pengembangan karir atau tes psikologi. Layanan ketenagakerjaan lain yang ditetapkan melalui otoritas kompeten pusat. Lembaga layanan ketenagakerjaan swasta dapat mengumpulkan biaya atas layanan pekerjaan tersebut di atas. Lanjut, agensi harus memberikan layanan apa? Pasal 3 ayat 1 butir 2 dan 3 dalam Peraturan Perizinan Administrasi Instansi Layanan Ketenagakerjaan Swasta menerima kuasa majikan orang asing untuk memberikan layanan perawatan hidup bagi orang asing yang bekerja di Taiwan, mengatur masuk dan keluar, mengatur pemeriksaan kesehatan, melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada otoritas kesehatan yang berwenang, konsultasi, konseling, dan penerjemahan. Menerima kuasa orang asing yang melakukan pekerjaan yang ditentukan dalam pasal 46 ya. Ayat 1 butir 8 hingga butir 11 undang-undang ini untuk mengurus KTP. Oke, dari sini kita jelas ya, agensi memonopoli pasar tenaga kerja pekerja migran dan menguasai bahasa, memegang pengetahuan proses pekerjaan pekerja migran, melayani pekerja dan juga majikan. Majikan memberi kuasa kepada agensi, pekerja juga memberikan kuasa dan membayar setiap bulan. Dan pekerja wajib bekerja dan majikan wajib menggaji karena mereka juga mempunyai kuota. Agensi dilarang dalam menjalankan bisnis agensi belum menandatangani kontrak tertulis dengan pemilik usaha atau majikan atau pelamar kerja sesuai dengan hukum undang-undang, membuat iklan atau pengumuman palsu atau melanggar peraturan yang tertulis pada pasal 5 paragraf 1, melanggar kehendak bebas pelamar kerja dengan menahan kartu identifikasi penduduk, sertifikasi kerja atau bukti dokumen lainnya, menahan harta benda pelamar kerja atau pekerja atau mengumpulkan uang jaminan promosi pengenalan kerja, menuntut, menyetujui atau menerima biaya selain dari standar peraturan atau keuntungan ilegal lainnya.
Yang selanjutnya, menawarkan menyetujui atau membayar keuntungan ilegal, mengenalkan pelamar kerja kepada pekerja yang melanggar aturan umum atau moral baik, menyediakan informasi atau pemeriksaan kesehatan palsu dalam mengajukan permohonan izin, perekrutan, penatangan atau pengaturan warga negara asing, melakukan ancaman penipuan, penggelapan atau pengkhianatan dalam menjalankan bisnis layanan ketenagakerjaan, melanggar kehendak bebas pemilik usaha majikan atau tenaga kerja dengan menahan dokumen lisensi, kartu identifikasi penduduk dan atau dokumen terkait lainnya. Mengisi tidak sesuai peraturan atau mengisi dengan informasi palsu laporan ditentukan oleh otoriter kompeten, tidak sesuai peraturan mengurus pendaftaran perubahan pelaporan penghentian bisnis atau penggantian penerbitan kembali lisensi, tidak sesuai peraturan memaparkan lisensi, tabel detail jenis dan jumlah biaya sertifikat layanan ketenagakerjaan profesional dari lembaga, melanjutkan bisnis yang dihentikan melalui otoritas kompeten sebelum suspensi berakhir, mengadakan bisnis layanan ketenagakerjaan belum melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan baik sehingga menyebabkan pemilik majikan melanggar undang-undang. Dilarang menyewa atau menyewakan lisensi lembaga layanan ketenagakerjaan swasta atau sertifikat staf layanan ketenagakerjaan profesional menerima delegasi perekrutan warga negara asing yang dalam waktu 3 bulan menghilang tidak jelas dengan jumlah orang dan presentasi dalam waktu 1 tahun mencapai jumlah tertentu, melakukan perlakuan pelecehan seksual, perdagangan manusia, menghalangi kebebasan, menyebabkan luka serius atau pembunuhan terhadap pelamar kerja atau pekerja asing, mengetahui bahwa pekerja asing terduga menerima perlakuan pelecehan seksual berdasar perdagangan manusia, perlakuan yang menghalangi kebebasan, perlakuan yang menyebabkan luka serius atau pembunuhan dari pemilik usaha majikan, orang yang dirawat atau anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama perwakilan pemilik usaha atau majikan, penanggung jawab atau orang yang mewakili pemilik usaha atau majikan urusan terkait tenaga kerja, serta belum melaporkan kepada otoritas kompeten dan otoritas administrasi imigrasi negara, kepolisian atau lembaga yurisdiksi lainnya dalam waktu 24 jam. Pelanggaran lainnya yang melanggar undang-undang ini atau peraturan yang diumumkan berdasarkan undang-undang ini. Menurut peraturan agensi berhak untuk meminta biaya kepada majikan, biaya pendaftaran, biaya rujukan, meminta kepada pekerja migran di tahun pertama 1.800 NT dan kedua 1.700 NT, ketiga tahun 1.500 NT dan diatur di pasal 6 ya. Menurut peraturan agensi berhak untuk meminta biaya apa dan berapa. Melanggar peraturan pasal 40 paragraf 1 butir 5 sesuai kebutuhan menyetujui atau menerima melebihi standar biaya yang ditentukan atau biaya ilegal lainnya dalam jumlah besar akan dikenakan denda 10 kali sampai 20 kali jumlah yang diminta, disetujui atau diterima. Melaksanakan bisnis layanan ketenagakerjaan tanpa izin melanggar pasal 40 paragraf 1 butir 5 akan dikenakan denda sesuai paragraf sebelumnya. Jadi dari pertanyaan yang kalian ajukan, saya lagi proses pindah majikan, apakah saya juga bisa ganti agensi? Ketika saya minta dokumen sama agensi, saya disuruh bayar berapa NT, seharusnya saya bayar. Jadi sudah tahu kan jawabannya. Jadi begini, saat proses ganti majikan, agensi tidak boleh mengenakan biaya untuk ganti majikan pada Anda. Jika agensi mengenakan biaya atas ganti majikan, hubungi 1955 dan pengaduan. Setelah melalui penyelidikan dan benar, Anda akan dapat bonus 20.000 NT. Pemungutan biaya pelayanan agensi dari pekerja migran harus memenuhi 3 syarat. Ada perjanjian kontrak, ada pelayanan yang real, biaya tidak boleh dipungut di muka. Biaya yang dibebankan agensi kepada pekerja migran hanya biaya pelayanan. Mari kita menjadi pekerja migran yang mandiri. Proses surat perbit kerja, medikal, KTP, paspor kita bisa bikin sendiri. Kita bisa mandiri sendiri ya. Sumber dari pemerintah, direct hiring, service center, bursa kerja, dan 1955. Jadi sudah terjawab semuanya ya. Sebenarnya kita mandiri juga bisa tanpa agensi. Dari sisi kebijakan, mari kita tetap menuntut hapus agensi berlakukan J2J demo pekerja migran tahun 2019 ini. Karena kenapa? Hapus agensi ini sudah merugikan. Karena kerjasama itu kan harus mempunyai kesinambungan, kesepakatan yang tidak saling merugikan. Tapi dari sisi ini, pekerja migran jauh lebih ditekan dan memeras finansial pekerja migran. Pindah majikan mesti bayar, pindah ganti agensi juga mesti bayar. Selanjutnya untuk surat izin wali atau surat izin keluarga, menurut peraturan badan nomor 5 pasal 9 tahun 2022 itu sudah dihapus ya. Yang pasal 9B, isi perjanjian kerja harus lebih baik atau sama dengan perjanjian kerja sebelumnya dan dihapus, yang artinya surat izin wali itu sudah dihapus ya. Jadi kalau ada agensi yang bilang ketika kamu mau
melanjutkan kontrak kerja harus ada surat izin wali atau surat izin keluarga, itu kita tidak dikenakan ya. Tidak ada itu yang namanya surat izin keluarga, surat izin wali. Jadi sudah dihapuskan. Jadi kalau ada yang ini biaya buat surat izin keluarga sekian sekian sekian, kalian bisa tolak karena untuk peraturan badan ini sudah dihapus dari Indonesia Raya. Jadi apabila diminta oleh agensi dengan rincian, kamu bayar ini harus tahu rinciannya apa. Entah itu bayar medikal, askes, KTP dan lain sebagainya, kalian harus tahu ya pembayaran apa. Jangan tahunya sekian-sekian tapi nggak tahu rinciannya apa. Apakah pekerja migran perlu membayar agensi untuk biaya ganti majikan? Biaya ganti majikan ditanggung oleh majikan. Oleh majikan baru, pekerja migran tidak perlu membayar biaya tambahan lainnya. Jika agensi memungut biaya tersebut pada pekerja migran, laporkan ke 1955. Dan apabila kalian putus kontrak atau finish kontrak dan dirasa agensi ini tidak memberikan manfaat kepada kalian atau merugikan kalian atau tidak memberikan pelayanan yang real, kalian bisa lepaskan agensi tersebut dengan alasan yang tepat ya. Karena kalau kita memberikan kesepakatan itu kan harus menguntungkan dong, harus ada imbal balik. Oke, PMI cerdas, PMI kita semua. Thank you for watching.